Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Lia Ristiana dengan NIM 1123015000033. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah pendidikan akhlak yang berjudul Syukur, Teori dan Praktis dalam Pembelajaran. Materi yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajar sehingga hasil belajarnya sempurna dan dapat berkembang secara terus-menerus serta mendapatkan ridho dari Allah. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 17 menjelaskan, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Cara bersyukur kepada Allah ada 3. Yang pertama, selalu mengingat Allah dalam hati. Yang kedua, selalu mengingat janji Allah. Dan yang ketiga, menjauhi penyakit hati. Dengan begitu, kita harus dapat membersihkan hati dari hal-hal buruk seperti riya, iri, dengki, dan takabur. Untuk membersihkan hati, kaum muslimin dapat memulai dengan membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian Islam, dan menjauhi hal yang tidak benar. Bersyukur dalam belajar adalah dengan menerima setiap hasil kerja keras kita dengan rasa bangga dan puas, apapun hasilnya. Walaupun kita merasa puas pada apa yang kita lakukan, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk terus berkembang. Jadikanlah hasil yang sebelumnya menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Karena sebagai pelajar kita haus akan ilmu. Seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajar dengan mengembangkan sikap dan tindakan yang tepat. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, menghargai kesempatan belajar. Yang kedua, memiliki niat yang tulus. Yang ketiga, menghargai guru dan pembimbing. Yang keempat, mengelola waktu dengan baik. Yang kelima, mengatasi rasa putus asa dan kegagalan. Yang keenam, bersyukur atas kemajuan dan pencapaian. Dan yang terakhir, menghubungkan pelajaran dengan tujuan hidup. Materi kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru dapat bersyukur dalam mengajar sehingga hasil mengajarnya sempurna dan terus bertambah baik serta mendapat ridho dari Allah. Seorang guru dapat bersyukur dalam mengajar dengan menjalani profesinya secara profesional, berintegritas, dan penuh keikhlasan. Menjadi guru yang baik bukan hanya sekedar datang ke kelas menyampaikan materi untuk mengisi asupan otak murid saja. Guru bukan hanya menjadi fasilitator dalam belajar siswa dan siswi, namun lebih dari itu, menjadi pendidik secara utuh, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melakukan evaluasi. Guru harus benar-benar berkomitmen menjadi pendidik yang melaksanakan tugas dari hati dan memberi asupan batin secara lebih peduli pada akhlak murid. Kekuatan bersyukur harus dimiliki oleh guru karena kekuatan ini turut memberikan andil yang cukup besar untuk mencapai kesuksesan. Bentuk penyikapan yang paling tepat adalah kita harus mensyukuri profesi kita. Dengan kata lain, agar profesi guru menjadi sesuatu yang membahagiakan, maka kita harus bersyukur. Jadilah seorang guru yang memiliki identitas dan integritas sehingga dipercaya oleh peserta didik, oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Seperti yang tertulis dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu kepadamu, dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Al-Ghazali juga menjelaskan 3 aspek syukur dapat dilihat dari hati, lisan, dan anggota tubuh. Ada 4 kompetisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetisi pribadian, yang kedua pedagogis, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Materi yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak dapat bersyukur dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang bersyukur dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Apabila seorang pelajar tidak dapat bersyukur dalam belajar, kemungkinan ilmu yang didapat tidak akan menjadi pahala. Ilmu yang dihasilkan juga tidak akan menyerap ke otak dan tidak akan menjadi manfaat.
Sebagai contohnya, seorang pelajar tidak pernah bersyukur mendapatkan nilai yang bagus, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hasil apapun dari belajarnya. Dalam konteks belajar, bersyukur dapat menumbuhkan rasa rendah hati dalam kita belajar. Ketika bersyukur juga mampu memunculkan rasa rendah hati karena tidak perlu menyombongkan diri dalam segala hal. Seorang pelajar yang tidak bersyukur dalam belajar mungkin terlihat seperti ini. Contohnya, Adam selalu merasa tidak puas meskipun dia mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Dia lebih fokus pada apa yang belum dia capai daripada menghargai pencapaiannya. Ini membuatnya merasa frustasi dan kurang termotivasi untuk terus belajar. Efek negatifnya adalah yang pertama, kurangnya motivasi, yang kedua, kehilangnya apresiasi, yang ketiga, menurunnya kinerja, dan yang keempat, rasa tidak bahagia. Syukur adalah suatu bentuk ungkapan rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah. Syukur dapat dilakukan dengan mengucapkan hamdalah, memanfaatkan nikmat yang diberikan dengan baik, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Syukur juga dapat membawa dampak positif bagi orang yang melakukannya, seperti terpenuhinya rasa kebatinan, terhindar dari sifat tamak, dan mendapat tambahan nikmat dari Allah. Materi yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak dapat bersyukur dalam mengajar? Buatkan contoh seorang guru tidak atau kurang bersyukur dalam mengajar, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Syukur adalah perasaan atau sikap yang timbul ketika seseorang merasa bersyukur atau berterima kasih atas segala hal yang telah diberikan atau dialami dalam hidupnya. Secara umum, syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan, orang lain, atau kehidupan secara keseluruhan. Syukur bukan hanya sekedar perasaan atau ungkapan verbal, tetapi juga dapat memberikan sikap hidup yang tercermin dalam tindakan nyata. Orang yang bersyukur cenderung memiliki sikap positif, rendah hati, dan mampu melihat sisi baik dalam setiap situasi. Mereka juga cenderung lebih bahagia, lebih puas dengan apa yang dimiliki, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup yang optimisme. Seorang guru yang tidak bersyukur mungkin tidak akan pernah merasa puas dalam pekerjaannya dan kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, rasa kurang bersyukur juga dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa, karena dapat membuat guru menjadi kurang sabar dan mudah marah. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk selalu bersyukur dalam menghargai jabatannya sebagai pengajar atau pendidik. Efek negatif dari guru yang tidak bersyukur dalam mengajar dan mempengaruhi peserta didik dalam kualitas pembelajarannya. Berikut adalah beberapa efek negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, keterbatasan kemampuan dan kreativitas peserta didik, dampak terhadap perilaku dan kemampuan siswa, masalah dan interaksi guru antar siswa, keterbatasan pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa, kesulitan dalam mengembangkan karakter, keterbatasan kemampuan manajemen kelas, dampak terhadap reputasi guru dan sekolah. Hikmah jika seorang guru bersyukur dalam mengajar, yang pertama, meningkatkan motivasi, lebih menghargai kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan membentuk kehidupan siswa, menciptakan lingkungan positif yang bersyukur cenderung menciptakan lingkungan belajar yang baik. Materi yang kelima, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersyukur. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur, sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan syarat taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepadanya, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Terdapat 3 bentuk syukur, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan. Manfaat yang disyukuri antara lain membuat seseorang bahagia, menjaga diri agar terhindar dari hal-hal negatif, dan Allah akan menambah nikmat yang diperoleh sesuai janji Allah. Hikmah bersyukur, yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat kepada hambanya. Yang ketiga, menjadi lebih tenang dan tentram. Yang keempat, seseorang menjadi rendah hati. Dan yang kelima, doa lebih dikabulkan.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.